Baik, dari Prof. Arief. Baik, terima kasih Ketua. Mohon izin para hakim yang mulia, saya mendahului. Saya mencoba untuk meletakkan dulu pada kerangka garis besarnya kenapa kita memanggil untuk didengar keterangannya dua Menko dan dua Menteri. Jadi begini, ada dalil dari pemohon. Kedua pemohon itu yang menyebabkan Mahkamah memerlukan penjelasan dari Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Begini juga, untuk pendidikan, karena sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia, saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan, ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini, kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan, dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg legislatif.
Nah ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan, kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak, saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini, teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila, sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian kita harus membangun peradaban, hukum yang negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers. Yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, para Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of ethic. Nah dalam kesempatan ini maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Pangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog Budi Waseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prasetyo Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita pengen mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Menteri para Ibu Menteri Sosial. Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana. Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2. Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan sakwa sangka dan saling curiga, saling fitnah di antara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bansos apa, di mana, dari mana itu. Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus
penugasan presiden. Nah, apakah di lain-lain tempat, apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial, ada agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Kemudian yang terakhir perlu saya sampaikan, iya, ini catatan saya belum ketemu, nanti saya mungkin bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, kembalikan Pak Ketua. Mohon maaf Bapak Menko dan Bu Menteri Keuangan. Baik, mungkin dikumpul dulu ya Bapak-bapak dan Ibu. Dilanjut Yang Mulia Prof. Eni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak Menko dan Ibu-ibu Menteri, karena ada 2 Bapak Menko dan 2 Ibu Menteri. Begini, saya kira ketika ada permohonan terkait dengan PHPU Pilpres ini, memang salah satu isu yang menonjol dalam dalil tersebut adalah soal bantuan sosial atau bansos. Berkenaan dengan hal ini saya memang mencoba mencari tahu. Ternyata peraturan-peraturan terkait dengan hal itu memang luar biasa ya Pak Menko ya. Artinya saya mencoba melihat dia ada pertama di Undang-Undang APBN, Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Pekerja Sosial, SJKN, dan berbagai macam peraturan-peraturan teknisnya di situ. Kalau saya lihat di dalam Undang-Undang APBN, Undang-Undang 19/2023, itu memang ada salah satu pos yaitu belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yang tadi Bu Menko sudah menyampaikan, itu berkaitan bagaimana kemudian pemerintah ini harus mencapai tujuan kita bernegara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional kita, salah satunya. Lah di situ saya mencoba mencari kemudian dari lebih detail lagi, yaitu di dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A Undang-Undang APBN itu ketika bicara belanja pemerintah pusat menurut fungsinya, itu baru ketemu ada fungsi perlindungan sosial di situ. Ya Bu Menko ya, fungsi perlindungan sosial yang kemudian muncullah bantuan sosial. Itu nyelempit ibaratnya di penjelasan itu bantuan sosial itu. Yang salah satunya dinyatakan adalah untuk melindungi terjadinya risiko sosial. Nah, berkaitan dengan ini saya ada beberapa pertanyaan ini kepada Pak Menko maupun nanti kepada Ibu Menteri. Seberapa besar sebetulnya risiko sosial yang terjadi di 2023, kemudian yang diperkirakan akan terjadi di 2024, sehingga kemudian saya lihat di sini memang ada kenaikan perlinsosnya itu sekitar 50 triliun ya Bu ya. Nah kemudian di situ yang menjadi persoalan adalah apakah memang di awal-awal tahun, di awal tahun itu adalah dimulai dari Januari Februari ya, di mana tahun-tahun itu disebut dengan tahun-tahun atau saat-saat politik seperti itu memang kemudian anggaran itu sudah bisa dicairkan. Apakah itu menggunakan anggaran di luar itu, apakah memang itu real anggaran 2024 yang sudah bisa dicairkan untuk perlinsos? Itu mohon nanti bisa dijelaskan di awal tahun itu. Apakah pada saat di awal tahun itu juga itu bisa kemudian dilakukan automatic adjustment yang tadi didasarkan pada pasal 28 ayat 1 huruf E itu sudah dilakukan. Ini karena kalau bicara dalil pemohon ada yang mengatakan itu ada automatic adjustment. Benar nggak sih itu? Kami mohon nanti Ibu bisa menyampaikan atau Pak Menko bisa menjelaskan benar nggak ada automatic adjustment berkaitan dengan hal tersebut ya. Kemudian yang berikutnya, ini ada info yang berkembang juga yang perlu kemudian mendapatkan tanggapan dari Pak Menko dan Ibu Menteri. Apakah benar bahwa ada penahanan anggaran dari kementerian lembaga untuk realisasi bantuan sosial di awal tahun itu? Itu mohon nanti bisa ditambahkan penjelasannya. Selanjutnya adalah kalau saya baca, ini kembali ke Bu Risma kalau yang satu ini.
Di dalam Undang-Undang 11 2009 itu soal kesejahteraan sosial, itu sebetulnya nggak mudah ternyata untuk bisa merealisasikan orang yang mendapatkan bantuan, itu nggak mudah ternyata. Saya lihat ada SK Menteri Sosial di sini, artinya ada data terpadu penanganan fakir miskin, dia DTPFK dan data orang tidak mampu atau OTM. Dan itu harus diverifikasi dan divalidasi. Dan seolah-olah ada peng-SK-annya terhadap mereka itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan yang didalilkan pemohon, ya, itu menyampaikan bahwa begitu banyak bansos yang digelontorkan itu, apakah mereka itu termasuk yang dalam data DTPFK atau data OTM di situ, atau memang sebetulnya Pak Menko ada data yang lain yang kemudian itu bisa tervalidasi siapa yang menerima terkait dengan hal ini. Nah, ini mohon nanti dapat ditambahkan. Kemudian berkenaan tadi ada beberapa bansos juga, karena begitu banyak undang-undang itu, ya bisa jadi begitu banyak juga bansos yang keluar dengan menggunakan terminologi perlinsos itu. Nah, itu apakah itu juga di bawah koordinasinya Ibu Mensos seperti itu, ya? Itu saya mohon ada tambahan soal itu, termasuk juga soal skema perlindungan sosial, ya, dan bantuan sosial bagi pekerja sosial. Di situ juga ada bansos sebetulnya. Ya, jadi ada banyak pos bansos, salah satunya di Undang-Undang 14 2019 tentang pekerja sosial. Itu bagaimana kemudian skema bansos yang ada di situ, apakah ini juga merupakan wilayah yang berada di kewenangannya Ibu Mensos, ya. Berikutnya saya khusus kepada Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga. Nah, ini kalau kemudian dilihat dari data termasuk hal yang didalilkan di sini, ya, bahwa ada kenaikan harga beras, ya, kisaran pada bulan Januari Februari 2024, ya, sehingga muncul kemudian ada yang menyampaikan ini benar atau tidaknya, mohon nanti diklarifikasi. Ini karena ada penggunaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk bansos sehingga menyebabkan stok beras nasional itu menjadi berkurang. Apakah memang ada isu seperti itu? Itu mohon dapat nanti diberikan penjelasan. Dan saya menegaskan kembali tadi yang disampaikan oleh Ketua, bagaimana sebetulnya pola koordinasinya melihat berbagai macam undang-undang termasuk peraturan teknisnya itu yang begitu banyak dan begitu rupa, itu bisa terkoordinasi sehingga sasarannya menjadi tepat gitu loh, sesuai dengan tujuan dari pasal 34 untuk penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Saya mohon itu saja penjelasan dari Pak Menko maupun Ibu-Ibu Menteri. Terima kasih. Yang mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon PHPU nomor 1 dari paslon 01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi Mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan Mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhadjir. Ini saya agak
grogi ini kalau ngadepi Pak Muhadjir ini, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini, dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga, yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos paparkan tadi, bahwa bansos ini merupakan program, ya, TUSI juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau TUSI, tugas fungsi dari baik perlinsos atau utamanya adalah bansos. Gitu. Karena ini agar jelas, karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Padahal sekilas saya lihat, perlinsos atau bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Jadi ini biar clear itu. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah itu. Yang kedua untuk Pak Muhadjir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di pasal 14 itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak menteri, ya, begitu banyak menteri. Saya tidak tahu apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya, tidak hanya menteri dan lembaganya ini mendapatkan program atau